Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Hai salam, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Saya sangat bersyukur dan berbahagia hari ini saya boleh kembali menyapa adik-adik semua. Secara online kita beribadah bersama-sama. Dan bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya join dengan kita untuk beribadah secara online dari manapun adik-adik berada, kami sangat senang hati dengan bersuka cita menyambut adik-adik. Selamat datang dan selamat bergabung. Kedepannya kami berharap adik-adik untuk selalu dapat bergabung bersama kami. Dan mari kita selalu beribadah bersama-sama. Tuhan sangat baik pada kita semua. Tuhan sudah memberkati kita, melindungi, dan menjaga kehidupan kita. Tak terasa 2 bulan sudah berlalu di tahun 2022. Dan karena kasih karunia Tuhanlah kita boleh melewati bulan Januari, bulan Februari dengan penuh sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret. Di kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat berulang tahun, selamat menyambut hari jadi, happy birthday kepada adik-adik yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Dan di sepanjang bulan Maret, saya berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun di sepanjang bulan ini, Tuhan akan memberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang melimpah, kasih karunia-Nya di sepanjang kehidupan adik-adik, dan memberkati pertumbuhan adik-adik baik secara fisik dan juga rohani adik-adik, sehingga adik-adik semua boleh bertumbuh dengan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Haleluya, amin. Alright adik-adik, mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran, jiwa, raga kita ini. Kita mau berdoa untuk memulakan ibadah online kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia dan kemurahan-Mu, kami saat ini boleh bersekutu bersatu hati dari tempat kami masing-masing secara online untuk beribadah kepada-Mu. Ya Bapa, kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan mengurapi setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti pelajaran hari ini dan memahaminya dengan baik, dan memahami, mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kami serahkan Bapa ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, saatnya kita mau bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. So
up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan melalui setiap pujian, penyembahan, lagu-lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama. Saya yakin dan percaya adik-adik dimanapun saat ini adik-adik beribadah secara online, tentu memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Baiklah adik-adik, saatnya kita mau melihat satu cerita tentang kisah di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mari kita lihat ceritanya bersama-sama. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang. Kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat
Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu, para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka, berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Baiklah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius di Perjanjian Baru ya. Pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Saya akan membacakan nas Alkitab dan juga merupakan ayat hafalan untuk minggu ini, yaitu di ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Haleluya. Hari ini Tuhan Yesus juga mau berbicara kepada kita semua adik-adik. Tuhan Yesus mau berkata, "Ini aku, jangan takut karena aku menyertai engkau." Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli pada kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi dalam keadaan yang seperti apapun, mungkin keadaan kita tidak baik, mungkin keadaan kita tidak sesuai yang kita inginkan, tetapi kita mau percaya karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Jadi kita tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan ini. Melalui ayat-ayat Alkitab hari ini juga kita belajar adik-adik
bahwa kita harus berserah penuh kepada Tuhan, karena kita tidak sanggup dan kita tidak akan mampu melakukan segalanya sendiri. Tetapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan memberikan jalan, akan memberikan petunjuknya, sehingga kita pasti dimampukan untuk menghadapi segala sesuatunya dan kita pasti akan berhasil. Alright adik-adik, itu saja ya pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk membaca keseluruhan ayat-ayat di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai yang ke-33 ini. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah setelah adik-adik mengikuti ibadah online ini. Dan saatnya kita mau bersatu hati untuk menutup ibadah kita ini dengan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih atas cerita firman-Mu hari ini, sehingga kami diajarkan untuk tidak takut dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya percaya kepada-Mu. Bimbing langkah kami Tuhan Yesus, sehingga kami dimampukan untuk menjadi anak-anak yang percaya penuh kepada-Mu dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu untuk Kau pakai demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan adik-adik beserta keluarga mereka dimanapun mereka berada. Berkati setiap kehidupan kami Bapa, sehingga kami selalu di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Inilah Bapa segala doa, ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu beribadah setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita akan berjumpa di kesempatan yang selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.